Ya, kita mau sama-sama belajar mengenai memilih karir. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tunggu sebentar. Mohon maaf ada gangguan. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami mau sama-sama belajar, kami mau sama-sama sharing mengenai pemilihan karir kami. Kami memohon Tuhan turut campur tangan di dalamnya, dan kami mau pertemuan pada malam hari ini menjadi pertemuan yang bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya panggil semua rekan-rekannya. Malam ini kita lebih bersifatnya nanti sharing gitu ya, karena kita tentang memilih karir begitu. Walaupun mungkin ada di antara kita, banyak di antara kita yang sudah usaha sendiri nih, kayak Ceyeni ini sudah punya usaha sendiri begitu ya. Yang lainnya kalau William masih kuliah ya William ya? Masih contoh. Nah, jadi masih belum, karirnya belum tahu nih mau kemana. Atau sudah tahukah mau kemana, Will? Belum contoh. Oh. Kalau Rita? Kayaknya nerusin usaha aja. Oh, nerusin usaha, mantap. Nerusin usaha orang tua. Oke, sip ya. Kalau Rita? Udah dapat kerja sih, contoh. Di bank ya. Oke, kalau Diva masih kuliah tapi nyambi-nyambi di kantor apa namanya tuh? Apa di pengacara, konsultan? Apa di? Oh, enggak Con, kuliah doang, tapi kadang-kadang ada bahas kasus ya sama dosen beberapa. Oh, oke. Terus rencananya nanti ke depannya? Rencana mau jadi dosen atau konsultan hukum gitu. Oke, mantap. Ya, sudah ketahuan ya. Elisa? Iya masih kuliah, Con. Terus ke depannya rencana? Rencananya sih pengen jadi wirausaha mungkin. Wih, wirausaha. Terusin lagi ini, terusin usaha ortu? Beda, bukan. Kan ya, pokoknya wirausaha ya. Kalau Ceyeni mah sudah punya toko ya, Ce. Udah mantap ini. Kalau aku bingung ini mau masuk pemuda atau usia indah ini. nanti keluar masuk aja minta tolong contoh, contoh mari, Ce. galau. Kalau CKMC pasti sudah ini ya. Itu nggak CKMC ya F ini ya? Saya asal nebak loh ini. Kalau F. Oh. Kalau F apa ya F? Minta tolong dibuka itu namanya apa? Ya. Nah, kalau Poppy sudah pasti ya, hamba Tuhan ya Pop ya, dan mengajar di sekolah ya Pop ya. Ya contoh. Oke. Ping gimana Ping? Ya. Ping, kedepannya mau kemana, mau kerja apa Ping? Sudah kepikiran kah? Sejujurnya belum. Oh belum. Kosong Ping kelas berapa ya? Sudah lulus SMK. Oh sudah lulus. Rencananya tahun depan masuk ke kuliah. Oh masuk kuliah. Tapi belum tahu ya mau kerja di mana, mau bagian apa ya? Oke. Kalau Yusuf sudah kerja ya Yusuf ya? Malam, iya, contoh. Yusuf kerja di mana ya Yusuf ya? Di Inti ya Yusuf? Oh, kagak. Oh, air minum. Di mana Yusuf? Air minum, Con. Oh, air minum. Oke. Ya. Kalau Sora ini saya panggil siapa nih? Sora kah?
Bapak Kak. Ini saya ini saya lupa ganti nama. Oh, Joses. Joses. oh Iya, Joses. lupa ganti nama. Soranya lelakian. Oh, ya Joses. Kalau Joses ini kerjanya nih nanti ya? masih tetap sih, masih freelance sih, belum ketemu pekerjaan yang tetap ini. Oke, ya. Kalau ini II ada I2. Jadi saya yang belum tahu ini I2, II itu dengan F. Tahukah? Rahasia. Oh ini, ya. Ya, Gimana? I-nya itu II contoh. Oh II. II, Jadi, iya. Jadi sekarang ini kuliah, bekerja, atau bagaimana? Itu Danielnya Koyanto. Pengacara ini contoh. Oh, ada Pengangguran. Bos ini, sorry, bos. Wah, ini kita bisa minta tolong ke Daniel ini untuk sharing-sharing ini. Pengalamannya mantap ini. Ya. Oke. Berarti kayak yang F aja ya, yang masih belum tahu ya. Nah, teman-teman, kenapa saya menanyakan hal ini di awal? Karena kembali kan tadi saya katakan kita memilih karir begitu. Nah, kalau soal ngomongin karir, kita itu mesti tahu apakah kita sudah di posisi yang tepat atau enggak. Itu seringkali kita bertanya hal seperti itu begitu ya. Kita seringkali tanya apakah saat ini ketika saya bekerja di tempat saya saat ini, apakah saya sudah berada di posisi yang tepat? Apakah karir yang saat ini saya sedang jalani itu sudah cocok buat saya? Atau bagi yang belum bekerja dan yang akan bekerja mungkin menanyakan kira-kira karir apa yang cocok buat saya? Kira-kira saya bekerja di tempat yang bagaimana? Tadi bagus kayak semisal Diva, kayak Elisa begitu ya. Itu sudah tahu nanti selesai kuliah mau jadi apa. Tapi hampir kebanyakan orang masih mencari-cari. Saya ini mau kerja di mana? Saya ini mau bagaimana begitu ya? Itu biasanya masih mencari-cari. Nah, pertanyaan ini akhirnya membuat kita menjadi satu hal yang kalau kita yang sudah bekerja gitu kayak Rika, saya misalnya nanti Yusuf, ini kira-kira kalau saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di tempat yang lebih besar lagi, apakah saya berani meninggalkan pekerjaan saya saat ini? Atau karena saya sudah yakin saya pasti di sini, maka saya akan menua sampai dengan pensiun di tempat ini. Gitu ya. Nah, kalau saya boleh tanya ke Ripka kira-kira kan Ripka di bank sampai dengan nanti atau menurut Ripka aja, kira-kira Ripka sudah berada di tempat yang cocok kan? Kalau cocok sih cocok aja, cuman kalau ada yang lebih kesempatan lebih baik, pengennya sih ke kesempatan itu contoh. Oke, ya. Kalau cocok sih cocok aja begitu ya. Kalau Yusuf gimana, Suf? Ya, bagaimana Yusuf? Udah cocok kan Suf di sini, Suf? Lebih cocok air minum. Lebih cocok air minum begitu ya. Oke. Saya nggak bisa buka ini. Ya. Kalau contoh kopi mah sudah pasti cocok ya contoh kopi ya. Ceyen kira-kira sudah cocok Kak Ceyen? Jaga toko Ceyen. Aslinya nggak cocok. Aslinya Tapi gimana nih Ceyen? tapi mau nggak mau ya harus dijalani. Oke. Kalau dulu punya Karena cita-cita, gimana sih? karena saya senangnya bekerja untuk sesuatu yang tidak terikat.
Kalau di toko kan saya terikat harus duduk layanin pembeli, baru pembelinya kadang juga ya aneh-aneh ya. Ada yang pemarah, ada yang sabar ya, menuntut kita ya belajar ekstra gimana ya. Super inilah bisa mengendalikan diri dan emosi juga kadang kayak gitu. Ya. Dan jadi memang mau tidak mau dijalani saat ini ya, Ce ya, karena memang itu yang sudah ada ya, Ce. Nah, Betul, karena menurut saya setiap profesi atau pekerjaan yang kita lalui juga pasti prosesnya juga akan bertemu dengan orang dengan karakter yang berbeda, ya kan? Baru ya pastinya sih kebanyakan begitu ya. Kalau kita bekerja yang kayak misalnya Ripka pun di bank dia juga akan bertemu dengan banyak nasabah ya kan. Nah, apa bedanya juga dengan saya gitu loh. Gitu. Betul, ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal karir, Donna S. Super ya, dia mengatakan gini, dia bikin satu yang namanya pernyataan, satu yang namanya perkembangan gitu ya. Dia bikin begini. Ada 5 tahap perkembangan karir. Jadi super career development. Ada 5 tahap perkembangan karir. Yang pertama itu adalah growth gitu ya. Jadi dimulai dari kita lahir sampai dengan usia 14 tahun. Anak-anak di usia ini itu mereka belajar tentang konsep diri. Mereka belajar mengenal berbagai profesi. Mereka juga belajar mengembangkan sikap-sikapnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti hal-hal yang disukai. Gitu. Jadi kayak kita waktu kita umur-umur segini gitu ya, termasuk kita TK atau SD itu kita sering ditanya, cita-citanya apa? Kalau udah gede mau jadi apa? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bertujuan untuk supaya anak-anak itu bisa mengenal berbagai profesi dan akhirnya bisa belajar nanti ke depannya mengenal untuk diri sendiri. Itu. Jadi itu menurut si Donald begitu ya. Masa-masa di mana usia 0 sampai 14 tahun itu masa di mana anak-anak atau di mana masa manusia itu bisa mengenal berbagai profesi. Yang kedua exploration. Itu usia 15 sampai 24 tahun. Nah, ini dimulai ketika SMA sampai ketika mereka selesai kuliah dan mungkin mendapatkan pekerjaan pertama. Nah, tahap eksplorasi ini akan dipenuhi dengan mencoba berbagai hal untuk bisa mengetahui keinginan, minat pribadi, gitu ya. Nah, cuma memang permasalahan yang terjadi kadangkala kita sering salah mengambil jurusan waktu SMA atau waktu kuliah begitu. Sehingga ketika masuk di dalam perkuliahan, masuk di dalam dunia pekerjaan, itu akhirnya menjadi kehilangan arah karena salah jurusan itu. Nah, sebelum masuk ke yang selanjutnya, saya mau tanya dulu. Kalau William, dulu cita-citanya apa William? Waktu masih SD, TK begitu. Kalau dulu cita-citanya itu aku pengen operator alat berat, contoh. Luar biasa. Oke. Nah, berarti nanti ini kalau nerusin usaha ortu agak jauh ya, Will ya? Iya, agak melenceng sebenarnya contoh. Cita-cita yang tidak terwujud. Cita-citanya tidak terwujud ya. Kalau contoh Popi dari kecil memang mau jadi hamba Tuhan, contoh. Maunya sih jadi guru, John. Oke, berarti ini hampir mirip ya. Tetap bisa ini juga ya. Kalau Joseph, dulu cita-citanya apa Joseph? Kalau aku dulu cita-citanya nggak kepikiran sampai sini sih. Yang penting cuma ya ini sih berguna aja gitu. Oke, ya. Cuma berguna ya. Kalau Pink? Tes. Kalau dulu sih cita-citanya mau jadi pilot. Oke. Jadi pilot ya.
Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya, Ping ya? Atau masih ada Iya, kemungkinan? udah tuh. Oh, nggak mungkin ya. Oke ya. Nah, jadi ingat bahwa kadangkala apa yang diharapkan di masa growth kita di 0 sampai 14 tahun itu kadangkala tidak tercapai ketika kita sudah dewasa ini, ketika kita sudah bekerja. Karena kadangkala waktu masih kecil itu kita hanya memang berdasarkan kesukaan, berdasarkan melihat yang namanya anak kecil ya, lihat baju begini, lihat orang begini jadi mau. Tapi itu nggak salah, karena ini adalah masa tahapnya mereka untuk bisa mengenal profesi. Yang salah adalah ketika masuk di dalam usia SMA sampai dengan kuliah itu kalau salah jurusan tuh. Misalnya kayak Ping misalnya yang mau jadi pilot, tiba-tiba dia ambilnya yang lain, SMK misalnya Pingnya ini contoh Ping. Nah itu sudah pasti salah jurusan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat kalau memang walaupun salah jurusan, tapi kalau memang Tuhan menghendaki dalam tanda kutip, itu kita bisa mendapatkan karir yang memang sesuai dengan yang kita harapkan, yang sesuai dengan yang kita cita-citakan dulu gitu ya. Nah, kembali kepada tahap perkembangan dari si Donald. Tahap yang ketiga, establishment itu umur 25 sampai 44 tahun. Setelah melewati masa pencarian di dalam eksplorasi itu, yang di dalam usia 15 sampai 24 tahun, maka seseorang yang berada di usia 25 sampai 44 tahun itu sudah mulai yakin nih, sudah mulai fokus pada satu pekerjaan. Mereka sudah tahu, oh ya ini pekerjaan saya, ini fokus saya, tujuan hidup saya, arah ke depan saya mau ini. Kenapa bisa begitu? Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa usia di 25 sampai 40 tahun kebanyakan orang itu sudah mulai stabil di dalam pekerjaan? Ada yang mau berpendapat? Sudah tua contoh. Sudah tua, betul. Sudah tua. Apalagi kalau pria. Sudah menikah, sudah punya anak, sudah tanggung jawab. Ya. Jadi biasanya kalau pria itu, kalau dia sudah punya keluarga, pemikirannya bukan lagi untuk diri sendiri. Pasti pikirin keluarga. Memang sih mau cari jabatan, memang sih mau menunjukkan aktualisasi diri, tapi pada akhirnya mereka akan memikirkan bagaimana keluarga saya. Nah, ini mesti tanya nih ke yang sudah pengalaman nih. Ko Daniel, gimana Ko Daniel? Menurut Ko Daniel? Halo contoh. Kenapa Ya. contoh tadi pertanyaannya apa? Sorry. Jadi kan usia 25 sampai 40 tahun, 44 tahun menurut si Donald ini itu adalah masanya orang tuh sudah mulai yakin, sudah mulai fokus pada satu pekerjaan. Oh, kalau itu saya mungkin kurang setuju ya. Jadi ada orang yang mungkin bisa tahu di umur 25 sampai 44 itu tahu apa yang mau dia kerjakan. Ya, tapi ada juga orang yang masih struggling atau apa ya apa ngomongnya itu struggling maksudnya masih mencari gitu. Ya. Dan kenapa sih saya nggak setuju karena seseorang itu masih bisa mencari kalau dia belum mengkaitkannya dengan apa yang dia ketahui tentang masa eskatologi ya ke depan ya. Gitu. Kalau kayak saya kan saya sendiri masih belum yakin ya sampai 2022 baru saya yakin saya arahnya mau kemana. Jadi saya spend waktu 10 tahun di dalam pekerjaan yang dimana saya merasa saya baru ketemu apa yang mau saya kerjakan di tahun 2022 gitu. Nah, jadi saya rasa ini mungkin idealisnya, tapi mungkin realitanya nggak seperti itu gitu. Nah, celakanya kadangkala orang yang sudah baca ini selalu wah idealisnya itu saya tuh umur segini sudah harus stabil gitu. Nah, sementara target itu sendiri kan nggak ditentukan di Alkitab juga. Sebenarnya journey-nya itu yang saya rasa prosesnya untuk mencapai ke arah sana itu yang lebih worth it gitu, lebih pantas dikejar gitu daripada target angkanya itu ya.
Karena tiap hari Tuhan yang tentukan sampai kita bisa tahu dengan pasti apa yang mau kita capai. Dan memang saya bukannya mau berbicara masalah rohani atau bagaimana, tetapi memang saya mendapatkan apa yang mau saya saya kerjakan itu karena memang dikaitkan sama ke eskatologi gitu, contoh. Ini hari ini sebenarnya saya cuma pingin dengar contoh. Oh ya, tapi kebetulan ada Koko, jadi Koko bisa langsung sharingan, bisa sharing gitu. Jadi Oh kita iya, tambah iya, iya. pengalaman begitu ya. Iya, iya, iya. Oh tadi saya tambahkan lagi begini kok, di usia begini kadangkala orang yang berkeluarga, apalagi pria itu mau nggak mau berharap tidak pindah kerjaan, betul nggak kok? Sebagai seorang pria dan yang berkeluarga. Sebenarnya masih berharap ya contoh, karena contoh ya kayak gini kan tahun depan kita mungkin ada inflasi sama resesi gitu. Nah, pada orang yang sudah punya usaha pun mereka juga ada punya kepikiran untuk pindah haluan gitu contoh. Jadi tinggal di dalam satu tempat sama pindah di tempat yang lain, dua-duanya punya resiko yang sama. Jadi nggak ada satu kepastian bahwa kalau tinggal di satu titik yang sama, di tempat duduk yang sama, udah pasti lebih aman daripada pindah ke yang luar gitu. Dua-duanya sama mempunyai resiko yang sama gitu. Contohnya ini sekarang gitu, realnya gitu. Gitu sih. Ya, mantap. Terima kasih kok. Ya, Ya. jadi kita dapat masukan luar biasa ini ya teman-teman yang saat ini bekerja, yang nanti mau cari pekerjaan, kita dapat banyak hal. Thank you kok. Nah, kembali ke dalam tahap perkembangan karir. Yang keempat, maintenance 45 sampai 60 tahun. Oh, sorry, saya tambahin lagi yang establishment itu. Kalau menurut Donald, kenapa bisa seseorang tuh bisa sangat sudah mulai yakin, sudah mulai fokus pada pekerjaan itu karena selain mereka sudah mulai memahami tujuan hidup, arah hidup ke depan, selain itu pengetahuan mereka tuh semakin bertambah. Pengalaman kerja mereka semakin tambah. Karena semakin usia, semakin tahun begitu ya, ketika mereka bekerja, mereka semakin tanggung jawab, semakin dikasih, mereka bisa pengalamannya lebih banyak, keterampilannya lebih bertambah lagi begitu. Termasuk nanti di dalamnya suka ada naik jabatan atau promosi. Tetapi ini tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang. Kenapa? Karena kadangkala tergantung kepada tipe daripada orang tersebut. Ada orang-orang yang tipenya hanya nyaman, sehingga ketika berada di satu tempat bertahun-tahun, dia ternyata tidak memacu dirinya dan tidak memicu dirinya untuk berkembang, untuk melatih keterampilan, untuk melatih pengetahuan, untuk bisa upgrade. Karena sudah di sini begitu ya. Jadi bahasanya begitu. Nah, itu yang seharusnya kita sebagai seorang Kristen atau seorang yang mau berkarir itu nggak boleh begitu. Kalau kita betul-betul mau berkarir, kita mau mencapai karir yang memang kita mau, saya mau jadi wanita karir, saya mau jadi pria karir nggak ada ya. Itu berarti kita harus memang meningkatkan keterampilan, meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi dan potensi diri. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai nih apa yang menjadi tujuan target kita. Gitu. Nah, menurut Donald, tahap yang keempat, tahap perkembangan karir keempat itu adalah maintenance, 45 sampai 60 tahun. Nah, masalah yang muncul di usia 45 sampai 60 tahun ini adalah adanya gap dengan anak muda. Begitu ya. Jadi biasanya di berbagai tempat kerja itu akan ada perbedaan pandangan antara generasi tua 45-60 tahun dengan generasi muda ini, apalagi yang fresh graduate gitu ya. Kadangkala ketika mereka masuk di dalam suatu pekerjaan, itu nanti ada yang pasti senioritas itu selalu ada. Nah, itu kadangkala yang namanya senioritas dalam hal umur itu biasanya suka nggak mau belajar hal yang baru. Kembali ini tidak bisa digeneralisasikan. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Negatifnya adalah organisasi, perusahaan itu tidak akan berkembang, tidak akan maju, tidak akan memiliki inovasi yang baru kalau mereka itu dikendalikan oleh orang-orang yang punya paham yang lama, yang nggak mau belajar yang baru. Nah,
Jadi Donald mengatakan bahwa usia 45 sampai 60 tahun ini masa-masa di mana terjadinya krisis, terjadinya gap antara si senior ini dengan si orang muda, antara si senior ini dengan fresh graduate, begitu ya. Dan itu perbedaan pandangan itu akhirnya terjadi di dalam dunia pekerjaan. Nah, saya nggak tahu apakah kalau di bank terjadi seperti itu nggak, Ripka? Senioritas, termasuk yang udah usianya agak-agak ya ini usia masuk ke sini itu 45 60 tahun atau 45 sampai 50 tahun ya. Itu apakah senioritasnya tinggi, terus apakah mereka nggak mau belajar hal yang baru atau bagaimana? Mungkin Ripka bisa sharing. Kalau senioritas nggak terlalu sih, contoh soalnya juga di bank aturan apa ya, kayak peraturan tuh selalu upgrade. Saya kan juga ngikutin perkembangan, pasti juga ada aturan yang di-upgrade, jadi semua orang harus mau nggak mau belajar juga gitu. Contoh. Itu sih. Kalau yang nggak mau belajar hal yang baru, nggak mau maju itu ada nggak? Ya nggak mungkin sih, karena kayak ya harus. Jadi ya kalau ada aturan baru kan mau nggak mau semua orang kayak harus belajar aturan itu tanpa memandang jabatan ataupun lama dia di situ gitu. Karena juga pada akhirnya kita rotasi juga kan ke tempat yang berbeda, posisi yang berbeda. Jadi memang harus belajar terus sesuai dengan perkembangan saat itu gitu sih contoh. Jadi kalau nggak mau ngikutin berarti ditendang gitu ya, siap untuk ditendang ya, gitu ya? Iya, pasti ketinggalan. Ya. Gitu. Iya. Nah, tahap perkembangan karir yang terakhir menurut si Donald itu adalah decline, di atas 60 tahun. Nah, biasanya usia produktif kerja itu sampai dengan 60 tahun. Walaupun pemerintah itu ada 55 gitu ya, 55 udah bisa pensiun. Maksimal kalau di dosen itu maksimal 60 tahun itu udah menjadi dosen luar biasa. Kalau di atas itu sudah nggak diterima begitu. Nggak diterima di dikti gitu ya. Terus juga akhirnya kalaupun diperpanjang itu hanya menjadi dosen yayasan. Jadi pokoknya tidak terdaftar. Itu kalau dosen. Nah, jadi Donald pun menganggap bahwa di atas 60 tahun itu adalah udah masa pensiun. Jadi masa-masa orang-orang ini yang akan pensiun dari pekerjaan. Nah, yang disoroti oleh Donald, pensiun itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena pasti ketika orang itu pensiun, dia akan mengalami kebiasaan yang berbeda. Biasanya dia bangun pagi, siap-siap ke kantor, sibuk dengan urusan kantor, sibuk dengan berkas-berkas, sibuk dengan segala relasi dan yang lain-lain. Nah, sekarang ketika waktunya dia pensiun, dia harus keluar dari itu semua. Nah, sehingga yang dibilang oleh Donald, tahap yang terjadi, permasalahan yang terjadi adalah akhirnya kesepian. Kesepian di usia pensiun ini, begitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, mungkin kalau misalnya kita punya usaha sendiri, seperti nanti William yang terusin usaha orang tua, seperti Yeni punya usaha sendiri, begitu ya, itu pasti kita nggak akan terlalu memikirkan mengenai pensiun, karena kan semua ada. Kita mau sampai usia berapapun, kita bisa mengurus toko kita, kecuali yaitu kita mau alihkan kepada orang yang lain, begitu. Cuma kalau kita bekerja di satu instansi, di satu lembaga, di satu perusahaan, itu pasti ada yang namanya batas usia. Batas usia masuk, batas usia keluar, begitu ya, pensiun. Nah, itu kita harus siap kalau kita mau bekerja di perusahaan atau di instansi atau lembaga. Kita harus siap untuk itu. Ya. Nah, dari berbagai permasalahan yang terjadi ketika orang memilih karir, ternyata ada banyak alasan orang itu pilih arah karir yang berbeda. Tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Begitu ya. Nanti mungkin Yeni juga bisa sharing nanti ya untuk hal ini, begitu ya, karena keinginannya tidak sesuai dengan yang saat ini Yeni jalani, begitu. Termasuk nanti Kodani juga bisa sharing apakah
usaha yang saat ini dikerjakan tuh memang sudah sesuai dengan yang dulu dicita-citakan, yang dulu diharapkan dan sebagainya. Nah, ini saya ambil dari Paul Gunadi di telaga.org. Jadi dia mengatakan ini, ada alasan orang mengambil alat kayu yang serius. Yang seliu begitu ya. Ada alasan. Yang pertama itu karena ingin cepat kaya. Makin banyak orang yang termotivasi untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang di dalam waktu yang sangat singkat, membuat orang pilih karir yang berbeda. Karir yang keliru. Karir yang tidak sesuai, yang kadangkala yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan di sebelumnya, yang tidak sesuai dengan potensi dirinya. Karena apa? Karena mau dapat duit yang lebih banyak. Nah, kadangkala orang itu suka bertindak ceroboh begitu ya. Jadi ketika ada peluang langsung ambil. Nggak lihat lagi nih setiap nggak lihat maksudnya ini baik buruknya, nggak lihat nanti ada tantangan dan segala macam, belum nggak lihat. Karena apa? Karena yang diharapkan itu adalah ingin menghasilkan cuan yang lebih banyak, ingin menghasilkan uang yang lebih banyak, ingin cepat kaya, begitu ya. Apakah ingin cepat kaya itu salah? Salah nggak teman-teman? Saya pengen cepat kaya, salah nggak? Elisa, salah nggak Elisa kalau pengen cepat kaya? Enggak salah juga sih, Cuan. Nggak salah juga. Iya. Oke. Yusuf, salah nggak kalau pengen cepat kaya? Kalau ingin cepat kaya, sebenarnya ingin cepat kaya gak cepet kayak gitu ya. Kalau gak cepet kayak gitu ya jelas salah. Nah, contoh Popi, pengen cepat kaya itu salah nggak contoh Popi? Enggak, Cuan. Enggak. Okay. Tinggal tunggu waktunya aja. Tunggu waktunya ya. Kita punya keinginan, oh saya pengen cepat kaya. Ya mungkin nggak salah. Tapi yang salah kalau kita mengambil arah, mengambil sikap, mengambil tindakan yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan karena ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya keinginan, nggak salah. Yang salah kalau keinginan kita sudah dipenuhi dengan ambisi yang begitu jahat dan begitu buruk, sehingga mengabaikan kebenaran firman Tuhan, mengabaikan peraturan-peraturan firman Tuhan, mengabaikan hal-hal yang tidak tidak disenangi oleh Tuhan. Apakah berarti ketika saya ingin cepat kaya, lalu saya mengambil karir yang keliru karena saya ingin cepat kaya ini, apakah itu berarti saya salah? Nah, kalau ini jawabannya plus minus kalau menurut saya. Tergantung orang itu. Nanti teman-teman bisa setuju, bisa nggak setuju, nanti langsung aja open mic begitu ya. Karena apa? Begini, kalau dia memang baginya yang menjadi sasaran utama adalah dia ingin cepat kaya, lalu dia ambil karir yang keliru. Yang keliru ya, bukan karir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bukannya, tapi karir yang keliru. Bagi saya kalau dia menikmatinya, kalau dia suka di bidang itu, lanjutkan. Itu nggak masalah. Tapi yang menjadi kesalahan adalah kalau dia ingin cepat kaya, ngambil karir yang keliru, kemudian dia tidak menikmati dan terbeban untuk menjalani karir ini, itu adalah kesalahan. Itu ada sesuatu yang tidak harus dia lakukan. Namun sayangnya ada banyak orang yang begitu ya, dia nggak mentingin karir, dia nggak mentingin kerjaannya nih apa begitu. Karena apa? Yang penting gaji tinggi. Dia kadang nggak bisa menikmati pekerjaannya. Karena apa? Karena saya butuh uang yang banyak, karena saya pengen kayak begitu ya. Nah, jadi yang dikatakan oleh Pak Paul Gunadi itu, akhirnya seseorang itu menetapkan karir bukan atas kesukaan, bukan atas kesanggupan, tapi berdasarkan uang yang dihasilkan.
Sehingga dikatakan inilah yang menjadi alasan orang bisa mengambil arah karir yang keliru. Kelirunya apa? Karena tujuannya, fokusnya itu salah, tidak sesuai dengan kesukaannya, tidak sesuai dengan kesanggupannya, tidak sesuai dengan potensinya. Ujung-ujungnya cuma sekedar ingin mendapatkan gaji yang tinggi, prospek uang yang dihasilkan. Yang kedua, alasan orang mengambil arah karir yang keliru itu adalah karena ingin cepat berkembang. Jadi ada satu keinginan untuk mengembangkan diri, begitu ya. Ini tidak selalu berhubungan dengan masalah uang, dengan finansial, dengan gaji, bukan. Ini tidak selalu berhubungan dengan ini pekerjaannya apa enggak, jabatannya apa enggak. Tapi karena dia ingin berkembang, dia ingin mengembangkan setiap potensinya, dia ingin memaksimalkan potensi yang ada. Jadi dia mau mengaktualisasi diri. Mau gaji sedikit nggak apa-apa. Yang penting saya bisa berkembang. Mau gajinya sedikit nggak apa-apa. Yang penting saya bisa memaksimalkan potensi saya. Mau tuntutannya besar nggak masalah. Yang penting saya bisa cepat nih. Saya bisa mengembangkan diri itu. Nah, menurut Pak Paul Gunadi ini merupakan sebenarnya alasan yang salah, gitu ya. Jadi orang memilih karir dengan alasan ingin cepat berkembang sebenarnya itu adalah suatu hal yang keliru. Karena apa? Karena kadangkala kita akhirnya ketika berada di satu tempat, lalu kita merasa bahwa kita tidak bisa berkembang lebih lagi, karena mungkin situasi, karena mungkin peraturan yang membuat nggak bisa berkembang, maka kita tidak lagi bisa bekerja dengan baik di situ. Inginnya cepat-cepat keluar. Inginnya mencari kesempatan lain untuk bisa mengembangkan. Gitu. Ya. Walaupun memang kita boleh saja kita mengembangkan potensi kita, malahan kita harus berkembang gitu ya, malahan kita harus memacu diri untuk bisa meningkatkan potensi kita. Tapi jangan sampai akhirnya itu menjadi satu tujuan utama di mana pokoknya saya ingin berkembang, tapi menutup mata atas segala hal yang lain. Gitu. Nah, yang ketiga itu karena ingin cepat bersumbangsi. Nah, memang kadangkala ketika kita melakukan sesuatu hal berdampak begitu ya, memberikan sumbangsi itu kita merasa berguna, kita merasa berharga. Nah, kadangkala ada orang yang ingin bersumbangsi melalui karir. Padahal mungkin tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan keadaannya, tidak sesuai dengan personalitinya. Nah, yang keempat, orang mengambil arah karir yang keliru karena lari dari kegagalan. Karena ingin lari dari kegagalan. Mungkin pernah mencoba satu jalan, gitu ya, mencoba sesuatu. Tapi kemudian jalan itu tertutup atau jalan itu buntu. Akhirnya tidak berani maju, lari dari kenyataan, dan memilih karir yang lain sebagai jalan untuk keluar dari masalah. Nah, itu yang dikatakan oleh Paul Gunadi. Jadi ada 4 alasan orang mengambil arah karir yang keliru. Nah, mestinya enggak seperti itu katanya. Ya, mestinya kita punya satu tujuan yang benar, satu pilihan karir yang benar. Ya. Nah, sekarang coba Ceyen. Ceyen coba sharing Ceyen. Gimana Ceyen? Menurut Ceyen? Yang mana contoh? Nah, ini alasan orang mengambil arah karir yang keliru. Kalau Cece kan pasti bukan ingin cepat kaya. Atau ada salah satu dari ini yang menjadi alasan Cece mengambil karir yang keliru? Kalau saya sih lebih nggak setuju dengan alasan orang mengambil karir yang keliru ya. Mungkin lebih ke cenderung orang itu posisinya mungkin karena dia nggak dapat apa yang menjadi keinginan dia gitu, yang seperti yang dia cita-citakan atau yang dia harapkan. Seperti misalnya ke saya, kalau saya sih lebih seperti yang saya tadi bilang, saya lebih cenderung
mencari pekerjaan yang tidak terikat. Seperti saya hanya duduk, stay di situ aja, saya nggak betah orangnya. Tetapi makanya kadang saya mencari sampingan di luar itu, misalnya saya berkarya untuk apa ya, kembali menyemangati diri saya pribadi gitu, mencari solusi dari yang saya tidak dapatkan sebelumnya, dari pekerjaan yang saya tidak dapatkan sebelumnya. Misalnya kayak dulu saya berharap pekerjaan saya itu seperti desain interior, apa misalnya, tapi itu bisa saya lakukan sampai sekarang gitu. Saya nggak terikat, dan juga saya bisa melakukannya tetap dalam kondisi saya kerja, tapi saya bisa terus berkarya. Jadi bagi saya nggak ada alasan orang mengambil arah karir yang keliru kalau dia sendiri kayak seperti tujuannya yang salah. Tujuannya salah, hanya saya berharap dengan pekerjaan ini saya cepat kaya. Saya yakin semua orang pasti berpendapat bahwa siapa sih yang nggak mau jenjang karirnya itu maju. Tetapi di situ saya juga berpikir, selain kita maju, selain kita berusaha, apa yang kita berikan gitu, maksudnya apa yang kita hasilkan dari itu. Dari yang itu saya belajar bahwa selain kita bekerja, kita juga harus bersumbangsi untuk pelayanan kita gitu. Maksudnya kita bekerja sambil pelayanan. Di situ bagaimana ya? Saya kadang berpikir saya di toko bekerja, tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk saya ke depannya sambil melayani, bekerja sambil melayani. Itu yang saya sampai sekarang ini terus, maksudnya memacu diri saya bahwa nggak ada satu kegagalan, nggak ada sesuatu yang memang saya, ya dulu kita kecil boleh lah ya kita bercita-cita mau jadi pilot, mau jadi ini, mau jadi itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita akan lebih mengenali pribadi kita, mau ke arah mana kita, dan tidak ada batasan kayak misalnya umur sekian seperti yang Daniel katakan, bahwa perkembangan dari setiap orang itu berbeda-beda. Dari pola pikir pun mereka berbeda. Saya misalnya dengan Contoh Poppy juga punya pola pikir yang berbeda untuk masa depan kami gitu kan. Jadi untuk pekerjaan kami pun kita juga punya sesuatu yang berbeda. Saya lebih suka ke sini, Contoh Poppy lebih suka ke situ. Nah, dari perkembangan itu pun kita bisa melihat bahwa jangan sesuatu yang kita pikirkan hanya uang melulu, tetapi memang seperti kita ingin bersumbangsi untuk apa, itu bisa kita laksanakan dengan kalau memang sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita maukan, dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Terkadang apa yang kita inginkan tetapi tidak sejalan dengan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu pun tidak akan terlaksana. Seperti saya pun menginginkan hal ini, tetapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya melakukan hal ini, dan saya melakukannya sebisa mungkin dengan setulus mungkin, bahwa saya tahu ini bagian dari rencana Tuhan yang terbaik untuk saya. Tetapi saya tidak hanya stuck sampai di situ saja. Saya tetap bisa melakukan apa yang menjadi keinginan saya dengan norma-norma yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan sampai melenceng ya. Dan dengan itu pun juga saya memakainya untuk menjadi berkat juga bagi orang lain gitu. Jadi saya berpikir bahwa apa yang selama ini yang saya bayangkan, yang mungkin bagi saya kok nggak sesuai dengan keinginan saya, tetapi saya tahu dan saya yakin dengan pasti bahwa Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik, tapi Tuhan merancangkan yang terbaik untuk saya, walaupun kadang saya tidak mengerti jalan-jalan mana yang harus saya lalui, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan untuk masa depan saya. Gitu. Ya, good point ya. Ingat bahwa Tuhan yang tetap ambil kendali ya, itu yang poinnya. Betul sekali. Betul sekali. Kalau saat ini kita ada bekerja di saat ini, di pekerjaan kita sekarang ini, itu Tuhan punya rencana. Walaupun mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, walaupun nggak
nggak sesuai dengan cita-cita dulu, tapi Tuhan punya rencana kita, kenapa kita ada di situ. Supaya kita Betul. bisa Tapi menjadi- mungkin satu poin juga ya, contoh. Kita nggak boleh terlena. Kita nggak boleh terlena, kita nggak boleh juga malas, dan juga kita harus berusaha keluar dari zona, maksudnya zona nyaman kita. Terkadang ada orang yang merasa, wah semua sudah Tuhan atur begini baik adanya. Tetapi kita terus malas-malasan, nggak mau berusaha, itu wah no banget dia gitu loh. Maksudnya Tuhan memberi kita tubuh yang sehat, Tuhan memberi kita kesempatan yang baik gitu ya. Maksudnya untuk kita berkarya, untuk kita bekerja, untuk kita menghasilkan. Nah, kita nggak boleh terlena untuk itu juga. Misalnya apa yang kita dapat selama ini gitu ya, apa yang kita dapat selama ini entah kecil, entah besar, harus semuanya itu kita pergunakan dengan bijaksana, dengan baik dan benar. Nah, kadang ada orang yang berpikir, waduh, ini ada yang berpikir ya, waduh, ini memang saya begini adanya. Bagi saya nggak ada yang Tuhan ciptakan itu orang yang betul-betul hanya untuk tidur, makan, dan tidak bekerja. Iya. Jadi Kalau saya betul. tetap harus bekerja. Ya kan Paulus bilang, oh kalau nggak bekerja nggak boleh makan ya. Jadi tetap kita tuh harus bekerja. Ketika Tuhan ciptain juga pertama, manusia pertama di Taman Eden juga suruh bekerja, gitu ya. Walaupun nggak suruh bertanam, cocok tanam, tadi kan sudah disuruh. Betul. Usahakanlah tanah ini begitu ya. Nah, oke. Jadi ini yang menjadi satu pembahasan yang dibuat oleh Pak Paul Gunadi begitu. Entah dia mungkin melihat dari hal apa begitu ya, tapi dia mengatakan ini alasan yang dia lihat. Alasan yang terjadi ketika orang bisa mengambil arah karir yang sendiri. Walaupun kembali ya, semua ini tidak bisa digeneralisasikan. Karena setiap orang punya hal yang berbeda dan pendapat yang berbeda. Nah, dia juga mengatakan begini. Orang itu ada yang sering ganti-ganti pekerjaan, gonta-ganti pekerjaan. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena dia tidak ngerti, tidak tahu karunia talentanya. Tidak punya kejelasan mengenai karunia, mengenai talenta, mengenai kemampuannya. Sehingga apa? Sehingga dia bingung dan terus mencari-cari pekerjaan yang bisa sesuai dengan kesanggupan. Nah, kadang-kala ini terjadi buat orang-orang yang mungkin masih mencari jati diri. Masih mencari potensi dirinya. Akhirnya yaitu terus saya cocok di sini enggak ya? Oh, nggak cocok, keluar ah. Saya cocok sini enggak? Oh, nggak cocok, keluar ah. Cari kerjaan lain. Nah, itu yang terjadi. Saya nggak tahu nih, kalau Ripka lagi, Ripka udah berapa kali pindah kerja, Rip? Baru sekali sih contoh. Oh, baru sekali. Iya. Berapa lama, Rip? Yang lama 5 tahun, baru ini belum setahun. Luar biasa. 5 tahun. Karena ada kadang-kala ya, saya nggak tahu, nanti kita tanya Kodani sebagai pemimpin perusahaan. Kadang-kala kalau saya lihat CV, lalu lihat kerjaan, saya lihat masa kerjanya. Jadi ini ada satu yang mendaftar jadi guru begitu kan. Lalu saya lihat masa kerjanya, kerja di sini cuma 2 bulan. Di sini cuma 2 bulan, ini 3 bulan, ini 5 bulan, paling lama 6 bulan. Jadi itu menjadi satu pertanyaan buat saya, kenapa dia pindah-pindah kerja dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali begitu. Pasti ada alasan seseorang kenapa dia nggak bisa bekerja yang lebih lama. Nah, kalau Pak Paul mengatakan tidak tahu karunia atau talenta, tapi kalau saya mungkin bukan cuma sekedar ini, mungkin juga karena dia, nanti kita akan lihat nih, bisa mudah bosan, nggak mudah bergaul, atau arah hidup yang nggak punya kejelasan. Ya, nanti saya bahas ini semua, nanti minta tolong Ko Daniel yang akan sharing ya mengenai hal ini ya. Nah, lalu alasan yang kedua adalah tidak mudah bergaul. Jadi karena mungkin orang ini punya masalah dengan personalitinya, mungkin dia orang yang tertutup, mungkin orang yang kuper, mungkin orang yang tidak bisa memulai komunikasi begitu ya. Jadi dia membuat dia merasa tidak nyaman dan akhirnya ganti pekerjaan. Tidak ada masalah di dalam pekerjaannya, tidak ada masalah di dalam keahliannya begitu ya. Tetapi karena dia tidak mudah bergaul, akhirnya dia merasa tidak nyaman dari dirinya sendiri. Dia tidak nyaman karena dia mungkin merasa saya tidak diterima oleh lingkungan.
Sedangkan lingkungan mungkin merasa orang ini kok begini begitu. Lingkungan pekerjaannya mungkin merasa kok dia nggak bisa bareng-bareng kita ya. Oh dia kok nggak bisa gabung dengan kita ya begitu. Jadi artinya ada ketidaknyamanan. Nah ketidaknyamanan inilah yang akhirnya membuat dia nggak betah dan ganti pekerjaan. Nah yang ketiga menurut Pak Paul Gunadi itu karena orangnya mudah bosan. Jadi masuk ke tipe dirinya. Nggak bisa mempertahankan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama karena dia bosanan. Nggak bisa lama-lama di satu pekerjaan. Lihat pekerjaannya bosan, lihat rutinitasnya bosan, lihat situasi keadaan lingkungannya bosan gitu. Dia ingin sesuatu yang baru. Yang itu membuat orang yang pembosanan ini, orang yang suka bosanan ini itu membuat dia sering gonta-ganti pekerjaan. Nah yang keempat, dan ini mungkin kebanyakan yang terjadi adalah karena arah hidupnya nggak jelas. Jadi akhirnya dia bekerja, tapi nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Akhirnya dia tidak menikmati pekerjaannya karena dia merasa hampa. Ngapain gue kerja di sini? Gitu. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang dia cari tapi tidak terpenuhi di dalam pekerjaannya. Akhirnya dia pindah kerja yang lain supaya bisa merasa bahwa itu bisa terpenuhi begitu. Tapi ternyata itu tidak tercapai karena mungkin dia nggak punya arah hidup yang jelas. Arah hidupnya itu nggak jelas begitu. Pada akhirnya orang yang suka gonta-ganti pekerjaan itu sebenarnya merusak masa depan dirinya sendiri. Kalau menurut saya begitu ya. Karena akhirnya ketika dia lihat di CV, lihat kayak gini, kalau saya gitu, wah ini pertanyaan besar buat saya, kenapa dia bisa gonta-ganti pekerjaan. Ya. Gimana Ko Daniel, sebagai seorang pemimpin perusahaan, melihat CV, melihat orang yang melamar di perusahaan Koko, dia itu dalam waktu yang sangat singkat tuh selalu gonta-ganti pekerjaan. Kalau tadi sebenarnya saya mau balik ke slide yang sebelumnya ya, cuma boleh kok. sebelum saya disclaimer dulu ya, maksudnya saya hari ini gabung ke dalam grup pemuda dan remaja karena saya memang dari dulu tuh senang untuk bersama-sama pemuda sama remaja. Mungkin karena kesibukan saya dan ditambah keluarga, jadinya saya kurang punya waktu. Tapi kalau misalnya ditanya sama pemain musik yang seperti kayak Haris dan yang lain tuh semua, saya pasti sharingnya sama mereka tuh masalah-masalah yang seperti ini gitu dan pasangan hidup gitu. Ini tujuan saya datang hari ini sebenarnya karena saya ingin masuk lagi adaptasi gitu ke konteks sama trennya pemuda saat ini apa gitu. Ya, jadi itu tujuan saya gitu. Nah, terkait yang ini ya ingin cepat kaya ini mungkin saya juga kasih tahu kan ciri khasnya saya ya. Mungkin ciri khasnya saya tidak akan selalu terus ngikutnya sama dengan apa yang disampaikan sama Cuantau, tapi saya akan berikan pandangan yang berbeda supaya kalau saya ikutin semuanya sama, rekan-rekan mungkin nggak akan belajar dari kesamaan itu gitu. Nah, saya akan coba membuat satu pandangan yang berbeda gitu. Nah, kalau yang ingin cepat kaya itu kan kita tadi kan katakan memang tidak salah gitu. Cuma saya juga mau katakan itu juga bisa salah gitu di dalam misalnya contoh ya, di dalam Amsal pasal 13 ayat 11 gitu. Amsal pasal 13 ayat 11 ya. Saya bacakan aja langsung. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Nah, ini dari situ sebenarnya dan itu tuh firman Tuhan gitu. Nah, sekarang kalau kita tanya lagi itu, coba tunjukkan satu pendiri dari startup, mau Gojek, Tokopedia, dan semuanya itu founder-foundernya itu yang dia bisa mendirikan perusahaan tersebut karena dia pingin cepat kaya. Nggak ada satu founder pun yang awal dia mendirikan perusahaan itu karena dia pingin cepat kaya. Semuanya tuh punya satu ciri khas. Ciri khasnya apa? Satu, mau menyelesaikan masalah yang ada di market, di pasar, di dunia, di negaranya. Dia gerigitan kenapa masalahnya ini enggak selesai-selesai gitu. Nah, itu nanti kalau
kalau ada waktu kita mungkin bisa bahas lebih panjang yang area itu. Nah, kembali ke yang tadi gitu. Jadi ingin cepat kaya kalau ini kan alasan mengapa ngambil karir yang keliru ya. Nah, bagi saya juga nggak ada karir yang keliru gitu. Cuma ada karir wadah tempat orang belajar menemukan prosesnya Tuhan menempa orang itu untuk menemukan karir yang Tuhan inginkan gitu. Jadi karir yang keliru itu di kacamatanya Tuhan nggak ada yang keliru gitu. Cuma karir yang sedang diproses sama Tuhan untuk membentuk orang itu ketemu titiknya yang Tuhan mau gitu. Jadi nggak ada masalah. Kita dapatkan, kita anggap keliru atau apa, itu nggak ada masalah. Nah, sama misalnya kita ngomong di dalam Mazmur 23 kan Tuhan membaringkan aku di ladang rumput yang hijau. Kan nggak ada bilang, Daniel, lu makan rumputnya di titik koordinat 157 ya. Kalau kamu makan di titik koordinat 157 mati kamu gitu. Kalau makan di 158 mati. 160 kamu mati. Nggak ada Tuhan ngomong gitu. Berbaringlah di ladang rumput yang hijau gitu. Nah, ini prinsip yang sama dengan pasangan hidup gitu. Nah, tetapi bukan berarti juga saya katakan tidak ada yang Tuhan tentukan kayak gitu. Nah, karena kedaulatan Tuhan seperti Ceni sampaikan tadi, kedaulatan Tuhan itu tidak membunuh tanggung jawab manusia. Gitu. Jadi saya mengangkat poin ini kenapa supaya rekan-rekan itu tidak seperti kayak, kalau saya salah pilih ini hancur sudah nih dunia saya. Enggak. Tapi itu, nah contohnya di dalam pribadi saya gitu. Saya dirikan perusahaan yang ini 10 tahun yang lalu, saya nggak ada ngambil perusahaan customer dari ayah saya dirikan sendiri gitu dari awal. Nah, tapi dari situ 10 tahun ini berjalan, saya ngerasa kok ini bukan titiknya di 2022 ini. Setelah pandemi 2 tahun, baru saya ngerti arahnya itu yang mau kemana sih. Nah, pengertian saya ini datangnya dari mengerti dari prinsip mandat budaya, prinsip mandat Injil, prinsip eskatologi. Nah, 3 ini seringkali orang pisah-pisah. Nah, saya ini merupakan korban dari pemahaman gereja yang 3 pandangan itu terpisah-pisah. Sekalipun itu beda, tapi itu berkaitan gitu. Nah, seringkali tidak ada mengerti benang merahnya itu apa. Nah, terus terang saya harus ngomong seperti itu gitu. Nah, kembali ke slide yang berikutnya contoh ya tadi itu ya. Ini. Nah, bagi orang ini mungkin dia katakan ini penyebab. Bagi saya yang semua di slide ini adalah gejala. Gejala dari satu penyakit yang kita itu nggak tahu gitu. Kita itu belum tahu. Ya, kenapa? Jadi dari sini mudah bosan, tidak mudah bergaul, arah hidup jelas. Ini cuma gejala dari satu hal yang kita ini belum pelajarin. Nah, kalau kita mempelajarin dari kejadian ya, dari kejadian kenapa sih Tuhan itu ciptakan dunia? Kenapa punya keharusan Tuhan ciptakan manusia? Apa Tuhan nggak bisa melakukan pekerjaan dengan sendirinya? Tuhan butuh manusia, sangat butuh, banget memerlukan. Nah, kalau kita nggak tanya pertanyaan yang fundamental seperti itu, kita akan ketemu hal-hal yang seperti ini, kita anggap penyebab. Nah, kalau saya melihat kan berapa kali kita melakukan interview gitu ya, contohnya gajinya kurang atau apapun kayak gitu, itu semua adalah gejala dari satu penyakit yang mungkin kita belum mungkin sudah sadari atau belum sadari gitu ya. Nah, penyakit itu yang saya katakan itu kan hanya ketemu di dalam 3 prinsip itu gitu. Prinsip mandat budaya, mandat Injil, sama eskatologi. Kalau itu semua kita mengerti, itu pasti kita bisa mengerti kenapa saya katakan penyebab ini bukan penyebab, tapi ini gejala. Nanti tuh apakah alasan-alasannya cuma 4 ini? Enggak, masih banyak. Itu saya tambahin lagi. Karena gajinya kurang dengan keinginan saya atau standar saya. Yang lainnya karena teman-temannya itu tidak mendukung saya.
Yang kelima, tempat kerjaannya nggak nyaman. Kalau kita mau tambah banyak sekali nih. Tapi ini bukan penyebab. Penyebab tidak mungkin banyak, gejala yang banyak. Kayak misalnya kita kena COVID gitu. Penyebabnya gejalanya banyak. Penyebabnya cuma satu gitu. Nah, kalau kalau boleh mungkin kalau misalnya nanti satu saat ada waktu gitu, saya kepingin gitu kalau kita kalau dibolehkan juga gitu dan ada waktu gitu kita sharing lebih banyak karena nggak mungkin ini selesai dalam satu ini apalagi ini kan cuma sharing gitu saya itu iya gitu aja contoh terima kasih. Oke, contoh Ya, silakan ya. penyebab gonta-ganti pekerjaan ini juga bisa masuk ke orang yang, maksudnya gini, lingkungan pekerjaan yang memang nggak kondusif ya bagi kita yang misalnya bekerja. Jadi saya pernah dalam kondisi yang seperti saya juga pernah bekerja dan di lingkungan pekerjaan itu memang entah pimpinannya, entah ini membuat kita itu stuck, nggak bisa berkembang di situ. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kita mendapat tawaran yang lebih bagus lagi gitu loh. Kita tawaran lebih bagus lagi, ya udah kita memilih untuk pindah pekerjaan. Itu bukan karena kita mudah bosan atau tidak mudah bergaul atau arah hidup yang tidak jelas gitu. Tetapi karena mungkin lingkungan itu juga yang membuat kita itu merasa nggak nyaman gitu di pekerjaan itu. Tetapi yang seperti yang contoh katakan ya seperti kalau kita menerima pekerja, kayak saya juga di toko tuh mau menerima pegawai, aku lihat juga, waduh dia kerja di tempat A hanya sebulan, 2 bulan. Wah saya pikir panjang gitu loh menerima, karena saya mengajari dia nanti butuh proses yang lama, nggak lama dia loncat lagi ke tempat lain gitu loh. Nah itu. Iya, oke. Ya. Kalau tadi juga sama tuh yang kayak Ko Daniel bilang, jadi ada banyak. Kalau Ko Daniel kan bilang gejala, ada banyak salah satunya pekerjaannya yang nggak ini. Ya. Cuma kembali yang saya soroti kalau kita nih nantinya kita bekerja, berkarir lalu cepat gonta-ganti, saya nggak tahu ya. Kalau saya yang tadi sama kayak Yeni, saya akan berpikir ulang untuk orang yang cepat gonta-ganti pekerjaan. Karena biasa kita mau tipe orang yang lama gitu ya. Itu sebabnya biasanya kalau kita di satu lembaga, instansi itu biasanya ada perjanjian minimal sekian bulan atau minimal 1 tahun baru bisa keluar, baru bisa berhenti. Ya. Cuma kalau di toko nggak tahu ya, ada kayak gitu nggak ya? Mungkin kalau sebenarnya ada contoh, cuma pegawainya sudah terima gaji kabur dulu. Oh iya. Ya, kebanyakan orang-orang yang kayak gitu ya. Kalau saya melihatnya ini contoh. Memang kita itu selama ini kita cenderung melihat dari berapa lamanya ya mereka bekerja gitu ya. Tapi sekarang ini saya merasa standar itu yang kita pakai melihat orang untuk merekrutnya dari berapa lama mereka bekerja itu kurang efektif gitu. Kenapa sih kurang efektifnya? Karena gini, orang yang sudah lama bekerja di dalam satu perusahaan gitu, ketika dia melamar di perusahaan kita gitu, oh ini orang bagus ini, dia sudah loyal gitu. Orang loyal itu belum tentu dia produktif. Orang loyal itu belum tentu dia tipenya growth mindset gitu, orang yang mau menembus barrier yang baru gitu, langkah-langkah yang baru seperti Ripka sampaikan gitu tadi itu kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus unlearn berhenti memakai cara yang lama gitu, harus dengan cara yang baru gitu. Nah, dan yang kedua gitu, ketika kita adakan psikotes gitu ya, orang-orang yang lamanya kita itu belum tentu hasilnya lebih bagus daripada orang yang gonta-ganti itu gitu.
Nah, jadi semuanya serba ketidakpastian gitu. Jadi kita ini bukan ahli nujum. Kalau prinsip saya ini, kita ini bukan ahli nujum yang kita bisa lihat keloyalitasan seseorang itu hanya berdasarkan berapa lamanya itu gitu. Bisa saja dia pindah-pindah karena memang dia tidak menemukan perusahaan yang sesuai sama visinya. Tapi dia belum tahu gitu visinya apa. Tapi Tuhan nggak buat dia tuh nyaman dan tenang di situ gitu. Nah, jadi saya mau kembali ke prinsipnya bahwa saya bukan ahli nujum gitu. Jadi semuanya pasti saya akan evaluasinya secara objektif. Minimal perusahaan itu harus akan kasihkan 3 bulan probation itu. Kalau perusahaan itu ya sama lah, kalau kita pakai standar yang sama, belum tentu HRD-nya itu kalau misalnya kita tes juga HRD-nya bisa lulus gitu dengan tes yang ketat gitu. Karena kan kita nggak mencari malaikat semuanya di interview itu. Nah, jadi seringkali fakta sama realita sama idealisme itu kurang matching gitu. Jadi saya cenderung untuk tidak memutlakkan standar itu gitu. Nah, makanya kenapa itu saya katakan karir keliru itu nggak ada. Jadi bagi saya itu karir belajar yang ada gitu. Itu sih. Berarti kalau misalnya di Koko bisa terima gitu kok. Maksudnya dalam arti gini, kita kan semua kan bukan cuma lihat CV kan. Kalau itu kan kita bisa lihat masa waktu dia bekerja, itu kan berdasarkan CV. Tapi kan kita nanti kan ada lagi interview, ada lagi tadi yang Koko bilang ada psikotes dan segala macamnya. Nah, kalau semuanya oke, pasti diterima gitu kan. Nah, yang ini saya concern saya itu ketika seseorang itu masuk ke dalam suatu lembaga atau perusahaan, seperti tadi kan ada masa pencobaan, masa percobaan. Masa percobaan itu kan minimal, misalnya sekian bulan, nggak mungkin 1 bulan masa percobaan. Saya rasa minimal 3 bulan atau 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun ya, nggak mungkin 1 bulan kan. Nah, itu kalau misalnya kalau yang saya lihat tanpa lihat tes yang lain ya kok ya, karena kan ini kita cuma baru lihat CV-nya kok, kita nggak lihat interviewnya, kita nggak lihat pemaparannya, kita nggak lihat hasil psikotesnya gitu, tapi cuma lihat berdasarkan CV-nya aja. Nah itu kan pasti kita sudah punya satu pertanyaan, kalau kurang dari masa percobaan, misalnya kurang dari 3 bulan, kurang dari 6 bulan, berarti kan ada something wrong begitu ya. Nah itu sempat kepikiran nggak kok? Atau Koko abaikan hal itu, nanti lihat semuanya ketika sudah wawancara, ketika sudah hasil psikotes baru dikumpulkan semua begitu? Iya, jadi sebelumnya itu memang kita menseleksinya berdasarkan CV itu contoh. Nah, tapi kita sudah dapat konsekuensinya juga gitu. Apa yang kita seleksi berdasarkan berapa lamanya dia kerja, ternyata setelah dievaluasi cara kerjanya juga buruk gitu contoh. Nah, kembali ke yang kemarin itu kita ada rekrut yang dia baru 1-2 bulan contoh. Nah, setelah kita interview tahu nggak contoh jawabannya apa? Kenapa dia keluar? Karena perusahaan tambang yang dia bekerja itu sudah habis kontraknya contoh. Oh, oke. Hanya karena itu. Lah, kalau saya hanya melihat berdasarkan itu dan ternyata memang dia bagus orangnya, berarti kan salah di dalam cara saya merekrut gitu. Mematikan itu. Nah, jadi intinya itu merekrut dengan cara yang lama. Bagi saya gini ya, saya nggak berani cepat-cepat gitu menjudge gitu. Karena sudah kapok saya gitu. Dan memang saya bukan ahli nujum sih. Saya perlu belajar dulu. Thank you, ini jadi masukan lainnya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar juga hal ini. Tidak semua orang atau tidak semua pemimpin itu melihat berdasarkan kita gonta-ganti pekerjaan. Dan satu lagi yang menjadi catatan nih bagus sekali yang tadi Ko Daniel bilang, bahwa ketika kita berganti pekerjaan itu bukan berarti itu salah kitanya. Jadi tidak ada karir yang keliru begitu ya.
tapi itu di mana Tuhan mau tempat kita, itu wadah kita belajar. Ini sama kayak saya pernah bilang ke mahasiswa saya dulu, kalau kamu kuliah di sini 4 tahun, tapi ternyata ketika sebelum sampai 4 tahun, di tahun kedua, kamu tiba-tiba keluar dari STT Bandung gitu ya, itu bukan berarti dirimu salah, atau panggilan Tuhan tidak ada pada dirimu, belum tentu. Siapa tahu STT Bandung itu bukanlah tempat yang tepat untuk mendidik, untuk membina, untuk melatih dirimu untuk menjadi hamba Tuhan, untuk mempersiapkan dirimu menjadi hamba Tuhan. Siapa tahu ada sekolah lain, STT lain yang menjadi tempat yang tepat bagi dirimu untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Nah, mungkin prinsipnya sama ketika kita bekerja, begitu ya kok ya. Jadi tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Tapi ini merupakan satu sarana di mana Tuhan mau kita belajar bahwa ternyata ini bukan tempat yang tepat, ada tempat yang lebih tepat lagi. Ternyata ini bukan karir saya, ada karir yang lebih tepat lagi, begitu ya. Nah, iya, sesuai dengan kalau kita percaya memang Tuhan menentukan segala sesuatu gitu. Ya, itu ya poinnya ya. Ingat ketika kita memilih pekerjaan, Tuhan bekerja, begitu ya. Nah, ini semua saya ambil dari Pak Paul Gunadi. Karena kebanyakan untuk tema 1 bulan ini kita banyak ambil dari telaga.org gitu ya. Nah, pertimbangan di dalam memilih karir yang tepat. Pak Paul membuat 4 pertimbangan. Yang pertama itu kesukaan dan kesanggupan. Ketika kita menyukai sesuatu hal, tetapi kita tidak menyanggupinya, kita tidak sanggup, kita tidak punya kesanggupan untuk itu, maka sebaiknya itu tidak kita pilih. Jadi kalau begitu juga kebalikannya, kalau kita sanggup melakukan sesuatu, tapi kita tidak menyukainya, sebaiknya itu jangan dipilih. Jadi idealnya, kita harus memilih karir yang kita sukai dan yang kita sanggup lakukan. Sehingga yang dikatakan oleh Pak Paul apa? Pikirkan dengan baik hal-hal yang kita sukai. Pikirkan baik-baik yang menjadi kemampuan potensi prestasi dirimu. Nah, disitulah dirimu bisa memilih karir yang tepat. Karir yang cocok. Menurut Pak Paul. Kembali, kita garis bawahi, tidak ada karir yang keliru, berarti yang ada ini karir yang sesuai dengan yang Tuhan mau, gitu ya. Jadi ini masa-masa di mana kita masih mencari mana yang Tuhan mau, karir mana yang Tuhan inginkan. Nah, jadi pilih yang kita sukai, pilih yang menjadi kesanggupan kita. Lalu yang kedua, itu adanya kesiapan dan juga adanya prospek, begitu ya. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kita mesti persiapkan diri dengan baik. Kita harus cari tahu berbagai macam pekerjaan yang sesuai dengan minat kita. Lalu kita bisa, praktisnya adalah kita bisa buat daftar pekerjaan sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa punya gambaran besar mengenai jalur karir yang kita inginkan. Lalu kita juga mungkin harus menempuh pendidikan tertentu untuk bisa mencapai hal itu. Ya, mungkin kita harus bisa memiliki keahlian tertentu, skill tertentu untuk bisa mendapatkan karir tersebut. Mungkin kita harus belajar dari orang lain. Kita bisa sharing, kita bisa tanya ke orang mengenai pekerjaan tersebut, supaya kita punya pemikiran tentang hal itu. Lalu dikatakan kita juga mungkin bisa belajar untuk melakukan tes. Jadi ada tes assessment kerja untuk bisa memberikan rekomendasi pekerjaan apa yang cocok buat kita, sesuai dengan personality kita, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan minat kita, begitu. Lalu juga dikatakan kita harus mempersiapkan itu prospek keberhasilan, mempertimbangkan tingkat keberhasilannya. Jadi penting bagi kita untuk bisa memilih karir kita, itu kita harus memiliki yang namanya kesiapan dan juga tingkat keberhasilan. Nah, itu sebabnya kita harus selalu siap sedia. Nah, lalu ketika kita memilih karir, kita juga harus memikirkan mengenai kesehatan dan keluarga, gitu ya. Mempertimbangkan dampak karir itu bagi kesehatan kita, bagi keluarga kita. Jangan sampai hanya karena karir itu akhirnya merusak kesehatan. Baik itu kesehatan jasmani maupun rohani, begitu terutama rohani kita. Jangan sampai
pekerjaan kita, karir kita malah membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan tuh menjadi rusak atau menjadi jauh. Jangan sampai karir yang kita pilih, pekerjaan kita membuat hubungan kita dengan keluarga nggak benar, begitu ya. Jadi ketika kita memilih karir, kita harus pikirkan juga kesehatan dan juga keluarga. Dampaknya itu bagi mereka bagaimana. Kalau misalnya kita melihat, kita udah hitung-hitung, kita udah lihat, kita pikirkan semuanya, ternyata bahwa kesehatan yang nggak mendukung, untuk nanti dampak bagi kesehatan nggak mendukung, nggak usah lakukan. Gitu. Kalau misalnya kerugiannya lebih banyak, secara finansial, secara jasmani, secara rohani, nggak usah lakukan. Begitu. Apalagi dampaknya bagi keluarga. Kalau karir kita itu malah bikin rusak hubungan keluarga, nggak usah, mendingan pilih yang lain. Begitu katanya. Lalu juga dikatakan yang keempat itu ada keadaan dan kebutuhan. Jadi ketika memilih karir, kita tuh harus mempertimbangkan keadaan kita. Kadangkala kita memang sudah punya rencana. Kita sudah mempersiapkan segala hal begitu. Tapi apa yang kita inginkan kadangkala tidak terjadi. Karena sesuatu yang berjalan itu tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tidak selalu keadaan, situasi di luar itu mendukung apa yang kita mau. Begitu. Sehingga kita harus bersifat realistis. Kita harus bersifat realistis ketika kita memilih karir kita. Nah, itu sebabnya kalau misalnya dikatakan sama Pak Paul mengatakan, kalau misalnya kita belum bekerja, begitu ya, terus misalnya kita bekerja terus kita tidak suka dengan pekerjaan ini, dia mengusulkan jangan dulu keluar sebelum mendapatkan pekerjaan baru begitu. Karena mesti pikirin dulu ini keadaan, mesti pikirkan dulu kebutuhan kita, apalagi kalau yang sudah berkeluarga. Jangan sampai akhirnya keluar dari pekerjaan ini lalu menjadi pengangguran dan keluarga punya dampak. Ya, akhirnya kebutuhan hidup tidak terpenuhi begitu. Lalu jangan juga menjadi orang yang pasif seperti yang tadi Yeni katakan. Jangan ya sudah semuanya terserah Tuhan, sudahlah kita mendiam aja, nantiin aja tuh. Ada orang yang nawarin kerjaan, nggak seperti itu. Nggak boleh berpangku tangan begitu ya. Tetap harus berusaha, tetap harus menjalin relasi, tetap harus punya koneksi. Koneksi bukan untuk ini ya, bukan untuk KKN begitu ya, tapi untuk bisa menjalin satu relasi, satu komunikasi supaya tahu mana nih kira-kira karir yang oke, mana nih pekerjaan yang baik begitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Paul. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman, nanti silakan aja buka mic sendiri ya. Jadi intinya ketika kita memilih karir kita harus suka. Kita harus memiliki kemampuan untuk itu. Kalau nggak suka, pasti nggak akan bertahan lama. Percaya saya. Setiap pekerjaan, setiap hal yang kita lakukan, kalau kita tidak menyukai, kita tidak menikmati, saya bukan cuma suka ya, kita tidak menikmatinya, maka itu tidak akan bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri, apalagi buat orang lain. Kita akan terbeban untuk melakukannya. Kalau kita melakukan kalau kita bekerja, kita melakukan satu pekerjaan, tapi kita tidak punya keahlian untuk itu juga pasti akan menjadi suatu hal yang memberatkan bagi kita. Contoh, saya mau jadi guru, tapi ternyata saya nggak bisa mengajar. Ya nggak bisa dong. Kesanggupan saya nggak ada, potensi saya nggak bisa untuk itu, kemampuan saya nggak bisa untuk mengajar. Yang ada apa? Yang ada mungkin saya setengah mati untuk persiapannya, tapi hasilnya nggak maksimal. Yang ada apa, murid-murid saya juga mungkin nggak bisa mendapatkan pengajaran yang baik, bimbingan yang baik, karena ternyata saya bukan seorang yang punya kemampuan menjadi seorang guru. Itu contohnya. Jadi ketika kita memilih karir yang tepat, ini khususnya buat teman-teman yang belum memiliki pekerjaan gitu ya, yang masih kuliah, yang nanti juga sedang mencari pekerjaan, tuh pikirkan apa yang kita sukai, dalam artinya kita bisa nikmati, dan apa yang menjadi kesanggupan kita. Tapi saya orangnya out the box. Saya sukanya mencari sesuatu yang ada di luar batas saya. Ya, tetap ya kalau saya bilang, lihatlah kemampuan dirimu, potensi dirimu, jangan sampai akhirnya menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain. Karena kalau sudah ngomongin pekerjaan, kita nggak ngomongin diri sendiri, kita ngomongin teamwork. Kita ngomongin rekan kerja. Kalau pekerjaan kita udah nggak benar,
maka orang lain itu yang akan terkena imbasnya juga. Maka teman-teman kita itu yang juga bisa bisa terpengaruh. Pekerjaan semuanya itu perusahaan bisa terpengaruh. Itu sebabnya kita harus punya kemampuan itu. Ya. Itu tentang memilih karir. Nah, kendati semua itu sudah yang disampaikan itu, tapi satu hal yang penting ketika kita memilih karir, bukan cuma soal kita mendapat gaji berapa, bukan cuma soal perusahaan itu perusahaan yang besar, bukan cuma soal bahwa itu sesuai dengan yang saya inginkan begitu ya, itu sesuai dengan minat saya, itu sesuai dengan kemampuan saya begitu, bukan cuma soal itu. Karena satu hal yang pasti, yang terpenting adalah kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat pendidikan. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita memilih karir yang akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita memilih karir yang akhirnya membawa kita menjauh dari Tuhan, yang akhirnya merusak relasi kita dengan Tuhan. Karena mau tidak mau, ketika kita disibukkan di dalam pekerjaan, di dalam kesibukan tuntutan-tuntutan pekerjaan, itu ada hal-hal yang bisa, kalau kita nggak bisa memanajemen waktu begitu ya, itu akhirnya kita bisa membuat relasi kita dengan Tuhan, relasi pribadi kita, hubungan yang kerohanian itu bisa menjauh. Oleh karena itu jangan sampai kita memilih karir, memilih pekerjaan yang akhirnya malah membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pilihlah pekerjaan yang memang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Perusahaan yang tidak benar di dalam arti misalnya bekerja menjadi seorang akuntan, lalu disuruh untuk memasukkan begitu ya, itu sudah pasti bukan suatu pekerjaan yang Tuhan inginkan. Di situ kita harus berani untuk bisa mengambil sikap. Apakah kita bisa tetap atau tidak begitu untuk hal itu. Ya. Nah, kemudian hal yang lainnya adalah kita dikatakan ketika kita memilih pekerjaan, kita juga harus lihat Tuhan itu yang kasih kita kesempatan. Kesempatan itu Tuhan yang kasih. Kalau misalnya kita saat ini belum bisa bekerja, kenapa ya? Itu karena mungkin Tuhan belum memberikan kita kesempatan untuk itu. Mungkin ada hal yang lain yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mungkin Tuhan ingin melatih kita untuk kita siap melakukan apa yang Tuhan sudah siapkan. Begitu. Jadi ada kalanya Tuhan itu menutup kesempatan kita. Karena apa? Karena Dia mau memberikan kita ujian, memberikan kita pelatihan bahwa kamu ke yang lain dulu ya. Ini bukan tempat yang cocok untukmu. Kamu ke tempat yang lain dulu ya. Kamu jangan yang ini ya, karena ini itu merugikan bagi dirimu, bagi orang lain, dan bagi diriku. Gitu. Jadi jangan pernah akhirnya marah kepada Tuhan ataupun jengkel kepada Tuhan karena merasa bahwa oh Tuhan nggak kasih saya nih gitu. Oh Tuhan nggak mau pilih saya nih. Oh Tuhan nggak mau kasih saya kesempatan nih. Jangan begitu. Karena ya Tuhan itu tidak memberikan kesempatan karena Dia mau melatih kita. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, siapapun yang mau tutup itu nggak akan bisa. Kalau Tuhan sudah mau, ya kita percaya akan kedaulatan Tuhan. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, porsi kita.
Dan itu yang harus kita lakukan. Ketika kita memilih karir kita, ingatlah, pilihlah karir, pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Gimana kita tahu apa yang Tuhan mau? Tanya ke Tuhan. Tanya ke Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau saya bekerja di mana? Tuhan mau saya maksimal di mana? Tuhan mau bikin apa nih ketika saya bekerja di sini? Tanya Tuhan. Pilih pekerjaan yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Pilih pekerjaan yang tidak membuat dirimu berdosa di hadapan Tuhan. Pilih pekerjaan yang tidak membuat dirimu menjauh dari Tuhan. Tapi jadikanlah pekerjaan menjadi sarana, menjadi wadah di mana engkau bisa memuliakan Tuhan, bisa menikmati Tuhan, bisa menjadi berkat, bahkan bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Ingat, ketika kita memilih pekerjaan, bukan cuma soal kita lihat untung rugi, tapi kita harus lihat ke depan, apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui pekerjaan ini. Siapa yang tidak bekerja tidak bisa makan. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, disitulah Tuhan mau kita berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini ada tambahan dikit. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut tes MBTI, nah di situ nanti akan ada kembali ya. Ini hanyalah tes begitu yang bisa menjadi salah satu acuan, tidak semua. Nah, ini menjadi salah satu acuan bagaimana personality kita dikaitkan dengan pekerjaan kita, gitu ya. ENFJ gitu ya, itu bisa menjadi seorang guru begitu, karena dia oke-nya misalnya di sini ya menjadi guru, menjadi penulis dan semuanya. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini teman saya dulu yang ngajar psikologi manusia itu memberikan ini, psikologi manusia dan spiritualitas. Mata kuliah spiritualitas itu membahas ini, MBTI. Bagaimana MBTI dikaitkan dengan kerohanian kita. Nah, ini saya ambil dari punyanya beliau begitu ya. Dan saya juga lihat di websitenya MBTI. Nanti teman-teman bisa cek aja sendiri MBTI, nanti bisa keluar sendiri. Nah, ini salah satu yang menjadi salah satu menjadi acuan ketika kita memilih karir berdasarkan personality kita. Apakah kita seorang yang ENFJ, apakah kita seorang ENFP gitu ya, extrovert, intuition, feeling, perceiving gitu ya. Apakah kita INFJ, apakah kita INFP, ENTJ, ENTP, INTJ, INTP, ESSP, ESTP begitu. Ini ada 16. ISFP, ISTP, ESFJ, ESTJ, ISFJ, ISTJ. Ya. Jadi ada 16 yang menjadi hasil dari personality dari MBTI ini. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya tertarik nanti saya bisa kirimkan untuk yang 16 MBTI ini begitu, supaya teman-teman bisa belajar, bisa tahu lagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, kalau enggak bisa lihat sendiri di Google. Klik aja MBTI, nanti akan keluar di websitenya MBTI begitu. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa mau tambahkan atau mau sharing dan segala macamnya, dipersilakan. Ya, Ko Daniel atau F ini belum ngomong ya. Apa cukup? Karena udah 9:30. Sekali lagi saya bersyukur Ko Daniel bisa bergabung di sini karena pengalaman, masukan dari Ko Daniel tadi juga sangat menolong kita semuanya yang ada di sini ya, yang pemuda-pemuda yang masih mencari jenjang karir. Untuk Yeni juga terima kasih untuk sharing-sharingnya, itu juga menolong setiap teman-teman di sini ya. Itu. Ya, contoh cuma Ya, satu terakhir aja. Ya, silakan Bang.
Mungkin saya cuma mau ini menurut pendapat saya aja ya gitu, pendapat pribadi dan mungkin ada pendapat pribadi saya juga yang lain. Cuma saya mau simpelkan jadi 3 aja gitu. Nah, eh, kita itu kan selalu berangkat menentukan karir kita ini dari pertanyaan A ketimbang pertanyaan B apalagi C. Nah, kalau A ini pertanyaan saya tuh pengennya jadi apa gitu untuk bisa mencapai keinginan pribadi saya. Ini A. Saya kepengen, saya inginnya jadi apa untuk bisa capai keinginan pribadi saya. Nah, kalau yang B ini dia bertanya, saya ini kekuatannya dalam hal apa gitu, strength-nya saya ini apa sih gitu. Nah, kalau yang C, saya mau ngejar karir dalam bidang ini karena saya melihat di dunia ini atau di negara ini atau di kota ini lagi ada masalah tuh di dalam hal itu tuh. Saya mau di sana. Nah, kalau saya menilai gitu, orang yang pilih 1A itu, saya kepengen jadi apa sehingga saya pilih itu gitu. Nah, itu kayaknya itu nanti enggak salah sih. Cuma nanti lambat laun nanti dia akan kepentok gitu. Nanti kalau Tuhan terus kasih informasi ke dia gitu, dia di mana sih kekuatannya, lu di mana sih strength-nya gitu. Nanti itu akan masuk ke B sama C gitu. Saya itu kekuatannya dalam hal apa, terus di dalam negara itu ada masalah dalam hal apa gitu. Nah, klop nggak B sama C itu? Ketemu nggak? Nah, setelah itu baru dari situ dia bisa menilai apakah yang saya pilih ini sudah sesuai sama kekuatan saya itu. Karena ini bukan masalah psikologi atau enggak ya, tapi kekuatan itu dikasihkan Tuhan itu masing-masing orang gitu. Kekuatan maksud saya uniqueness gitu, keunikan gitu. Nah, kayak misalnya ada orang dikasih kekuatan di dalam problem solving gitu. Bagaimana memecahkan masalah. Nah, itu orang mungkin atau misalnya orang itu suka mencari akar masalah. Nah, itu mungkin cocok masuk ke dalam ke research, development kayak gitu. Nah, jadi kalau kalau saya sih mau bagikan dari 3 itu memang sebenarnya didasarkan dari 3 hal juga, keinginan, kebutuhan, dan harapan. Nah, tetapi saya mau bagikannya cuma 3 yang simple ini aja. Yang A, saya kepengen jadi apa. Yang B, saya kekuatannya dalam hal apa. Yang C, saya mau ngejar karir dalam bidang ini karena saya melihat di dunia ini ada masalah di situ tuh. Di negara kita ini ada masalah di situ tuh. Di kota kita ini ada masalah nih di situ tuh. Saya mau mecahkan nih masalahnya. Saya gerigitan nih sama masalah itu. Nah, tapi kalau yang lain-lainnya, saya pikir mungkin akan lebih baik kalau boleh perfectnya gitu, idealisnya, itu mempelajarin dulu prinsip covenant kerja, prinsip covenant anugerah, sama prinsip eskatologi. Nah, kalau itu sudah clear, aduh enak banget tuh milihnya gitu. Itu sih dari saya. Ini sorry ya, bukan maksudnya apa, tapi sharing kepada rekan-rekan pemuda gitu. Karena dulu saya berharap kalau boleh 10 tahun yang lalu tuh ada yang seperti saya kasih tahu ke saya gini. Sangat berharap itu. Supaya saya nggak mutarnya panjang. Tadi saya bilang memang nggak ada yang keliru. Karir itu nggak ada yang keliru. Tetapi kan prosesnya panjang tuh diputarnya itu kan. Nah, tetapi memang kalau hanya kita bilang capek-capek, ya ibu-ibu yang mau melahirkan juga capek gitu. Apakah karena capek kita nggak lakukan gitu melahirkan? Ya ada 2 sisi lah, ada 2 sisi. Ya itu. Makasih contoh. Ya, thank you banyak ya kok ya. Ya. Terima kasih juga buat kesediaannya sharing. Saya sungguh terbantu, diberkati, dan saya yakin juga teman-teman juga diberkati untuk hari ini begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain nggak? Kalau cukup kita mau berdoa nih. Cukup. Ya, Ceyhan silakan. Oh cukup, kirain Ceyhan mau tambahin. Apa bergairah ya, ikut pemuda ini langsung semangat muda. Ini karena kita punya orang yang memang kompeten
Dalam arti Cece, Ko Daniel itu orang-orang yang memang sudah mengalami hal ini begitu. Kalau saya kan bukan tipe orang yang meniti karir begitu ya, dulu cuma sekedar bekerja, tapi bekerja cuma yang begitu karena saya memang full di hamba Tuhan begitu, full di pelayanan. Nah, untuk kita itu butuh yang konkret kayak gini untuk bantu teman-teman yang lain yang sedang mencari ini. Dan makanya saya bilang bersyukur sekali karena Tuhan, tanda kutipnya, tidak ada yang terlepas dari campur tangan Tuhan, dari kedaulatan Tuhan. Tuhan nggak tanpa sengaja tuh mengirim Cece, mengirim Kodanir ke sini, ke pemuda, walaupun memang bebannya di pemuda begitu. Tapi bukan suatu kebetulan bahwa kalian berdua dikirim ke sini begitu, masuk ke dalam room ini. Karena memang ini menjadi satu hal yang saya pikir yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh setiap kita para pemuda yang sedang mencari dan sedang meniti karir. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hal itu ya. Oke. Kita sekarang mau berdoa. Kalau sedang ada lagi kita mau berdoa. Saya mau minta tolong Ko Dani boleh pimpin kita dalam doa? Tuhan, kami tahu kami tidak mampu memilih karir kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan karena kami memang buta, bodoh, dan tidak pintar. Tapi Tuhan juga yang mengaruniakan anugerah Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami pilih itu juga atas dari pimpinan Tuhan. Andai kata kami harus Engkau putar seperti bangsa Israel, tolong berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, bahwa Tuhan sedang membentuk kami tepat seperti yang Kau kehendaki, Tuhan. Sehingga tidak ada penyesalan karena setiap hari itu adalah proses yang Tuhan pakai untuk membentuk kami. Tapi juga Tuhan tolong kami untuk supaya kami mengerti prinsip covenant kerja yang Kau taruh di dalam Alkitab, covenant anugerah yang Kau taruh dalam Alkitab, prinsip eskatologi yang Kau taruh dalam Alkitab, supaya kami mempunyai pemahaman yang lengkap ketika kami memilih karir itu, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, berkati dalam kami memilih karir, berkati dalam kami memilih pasangan hidup. Sehingga apa yang pun yang kami pilih boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap hamba Tuhan di dalam GPMI yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kiranya setiap firman yang disampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati kami semua yang mendengarkannya, supaya kami boleh terberkati dan boleh membawa satu hal yang penting untuk kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.